Di dalam keraton Giling Wesi, Prabu Brahma Sentapa bersama Patih Pujongkara dan Patih Jadaskara menerima kedatangan Lukutoya atau Bambang Parikenan dan menceritakan apa yang diramalkan oleh Ibu Indang Bramanegi. Sesungguhnya hanya satu cara untuk mencari hilangnya Dewi Setati, yaitu dengan mengutus pemuda yang masih berjaka untuk mencari Dewi Setati sambil melakukan tapangedan dan gending singsot, yang akhirnya disetujui oleh Patih Pujongkara untuk mengutus anaknya Jadaskara agar melakukan hal tersebut. Akhirnya Prabu Brahma Sentapa pun mengutus Jadaskara untuk berangkat mencari Dewi Setati sambil melakukan tapangedan gending singsot. Akhirnya berangkatlah Jadaskara untuk mencari Dewi Setati. Diceritakan di pintu Gua Bumbas ada dua sosok jin yang menunggu, yaitu jin laki-laki dan jin perempuan. Yang laki-laki bernama Jin Pasica dan yang perempuan adalah Jin Pisaci. Pada hari itu Pisaci sangat tergila-gila dengan mimpinya. Di dalam mimpinya ada seorang laki-laki yang bernyanyi atau menggending singsot. Dia telinganya sangat terngiang-ngiang dengan keindahan atau kemerduan suaranya. Akhirnya Pisaci setiap hari hanya bisa menangis, ingin bertemu dengan orang yang menggending singsot. Akhirnya Pasica pun berangkat mencarinya. Diceritakan di perjalanan, Pasica bertemu dengan Jadaskara, lalu meminta agar Jadaskara datang ke pintu Gua Bumbas dan menggending singsot di depan Pisaci. Setelah Jadaskara hadir di hadapan Pisaci, Pisaci meminta agar Jadaskara menggending singsot. Namun Jadaskara mempunyai satu permintaan. Jadaskara mau melakukan menggending singsot di depan Pisaci, tetapi ada syaratnya. Jadaskara meminta imbalan dari Pasica, yang tidak lain adalah imbalannya sebagai berikut. 1. Dia minta kantong paruba. 2. Oyot bayura. 3. Minyak muksela. 4. Air ernawa. Dan yang 5. Madu sekti. Setelah semuanya dipenuhi oleh Pasica, akhirnya Jadaskara pun menggending sebentar. Setelah gending singsot dilakukan hanya sebentar saja, Pisaci akhirnya tambah kecanduan dengan suara gending singsot yang dipermainkan oleh Jadaskara. Lalu Pisaci minta lagi agar Jadaskara melakukan sekali lagi. Namun Jadaskara ada satu persyaratan lagi, yaitu harus menjawab kenapa Gua Bumbas dijaga. Akhirnya Pasica pun menerangkan pada Jadaskara bahwa Gua Bumbas itu mempunyai raja jin yang bernama Singasari, yang sudah melakukan penculikan terhadap Dewi Setati. Setelah jelas keberadaan Dewi Setati, akhirnya Jadaskara pun mengatakan bahwa dirinya adalah utusan dari Giling Wesi yang akan mengambil kembali Dewi Setati. Akhirnya Pasica dan Pisaci merasa tertipu oleh Jadaskara, dan dua jin itu mengeroyok Patih Jadaskara.
Namun Patih Cadaskara sudah mempunyai beberapa jimat dari bangsa jin. Akhirnya Pasica dan Pisaci dipukul menggunakan oyot bayura. Walaupun mereka tidak mati, tapi mereka mengalami kelumpuhan. Dan akhirnya Patih Cadaskara pun memasuki Gua Bumbas, yang dimana terdapat Dewi Setati sedang ditawan oleh jin Singasari. Lantas Dewi Setati pun diajak pulang oleh Cadaskara. Namun apa yang terjadi? Dewi Setati tidak mau pulang kalau tidak ayahnya yang secara langsung menjemput keberadaan dirinya. Dan pada akhirnya Dewi Setati pun langsung dioles dengan minyak muksela oleh Cadaskara. Dan akhirnya Dewi Setati pun menjadi patung. Lalu Cadaskara pun pulang melapor pada Prabu Bramasentapa. Di Keraton Giling Wesi, Prabu Bramasentapa, Dukutoya dan Pujongkara. Datanglah Patih Cadaskara melapor semua kejadian yang sudah dialaminya. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk berangkat menuju Gua Bumbas. Setibanya di Gua Bumbas, patung Dewi Setati akhirnya diruat dengan menggunakan air Ernawa dan pulih menjadi manusia biasa, menjelma sebagai Dewi Setati. Jin Singasari dan Pasica dan Pisaci akhirnya dipulihkan dengan air Ernawa. Mereka sembuh dan menjadi abdi dari Patih Cadaskara. Setelah semuanya berakhir, mereka pun akhirnya pulang. Di perjalanan di tepi sungai Siwajamuna, Dewi Setati diterkam oleh buaya dan dibawa masuk ke dalam air. Lantas Patih Cadaskara tidak terima dengan adanya Dewi Setati yang diterkam oleh buaya. Akhirnya Cadaskara pun menyelam mencari Dewi Setati yang dibawa oleh buaya. Dan pada akhirnya ditemukan bahwa buaya yang menarik Dewi Setati dari permukaan air. Lantas Cadaskara pun berkelahi melawan buaya tersebut. Tetapi anehnya Cadaskara ingat setelah melihat si buaya tersebut memakai kalung, yang ternyata kalung itu adalah milik Dewi Arca tadi. Dan pada akhirnya buaya itu pun diusap menggunakan air Ernawa. Dengan seketika berubahlah wujud buaya menjadi Dewi Arca tadi. Dan pada akhirnya dipertemukan kembali dengan Bramasentapa. Dan ketika itu pula Bramasentapa menikahi Dewi Arca tadi lagi dan menjadikannya seorang istri kembali. Akhirnya Dewi Setati pun dinikahkan dengan Cadaskara. Lalu Dukutoya atau Bambang Parikenan permisi pada Prabu Bramasentapa. Dirinya ingin bertapa di Gunung Ratawu.